Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih bagi kalian yang telah subscribe channel ini. Bagi yang belum, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya ya, supaya kalian senantiasa mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kewirausahaan patu, yaitu dengan topik kreativitas. Pada video ini, kita akan membahas 3 hal. Yang pertama, kreativitas. Yang kedua, kemandirian dalam ekonomi. Dan yang ketiga, hubungan antara kelangkaan dengan permintaan penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Mari kita mulai dengan pembahasan pada topik yang pertama, yaitu kreativitas. Tentunya kalian telah memahami apakah yang dimaksud dengan kreativitas, bukan? Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Dalam setiap kegiatan ekonomi diperlukan suatu pemikiran yang kreatif yang dapat membantu alternatif tindakan. Beberapa pengertian kreativitas antara lain: 1. Menurut David Campbell yang mengatakan bahwa kreativitas adalah kegiatan yang mendatangkan hasil yang sifatnya baru, berguna, dan dapat dimengerti. Yang kedua, menurut John W. Havel yang mengatakan kreativitas adalah kemampuan membuat kombinasi-kombinasi baru yang bernilai sosial. Sementara itu, Jacques Hadamard mengatakan bahwa kreativitas adalah penggabungan ide-ide. Bagaimana menurut kalian? Apakah yang dimaksud dengan kreativitas? Baik anak-anak, coba kalian lihat tayangan video berikut ini. Di tangan salah seorang pengrajin, Zainuri Hamka, limbah kerang yang sebelumnya hanya dianggap sampah, kini bernilai tinggi. Hasil olahan limbah kerang ini dihargai mulai ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Nilai hasil kerajinan limbah kerang ini sangat bergantung dari tingkat kerumitan pembuatannya. Zainuri sebelumnya risih dengan melimpahnya limbah kerang di sekitar rumahnya. Pria asal Lenen, Lombok Tengah ini kemudian mencoba menggali informasi melalui internet untuk memaksimalkan limbah ini menjadi sebuah hasil kerajinan tangan. Dan hasilnya bisa kita lihat di pameran NTB Expo di halaman Islamic Center Mataram. Untuk mendapatkan bahan baku kerajinan limbah kerang ini, Zainuri mengaku tidak terlalu kesulitan. Lombok sebagai sumber penghasil mutiara air laut cukup membantu pria bertubuh sedang ini menciptakan produk-produk kerajinan yang variatif. Dari hasil karyanya ini, Zainuri mampu meraup keuntungan dengan omset per bulan mencapai 30 juta rupiah lebih. Hasil karyanya ini tidak saja laku terjual di dalam negeri, namun Zainuri mengaku banyak mendapat pesanan dari luar negeri. Di antara pasar potensial luar negeri adalah pasar Eropa dan Australia. Nah, setelah melihat tayangan tersebut, coba kalian sebutkan apakah yang dimaksud dengan kreativitas. Silahkan tuliskan dalam komen pada bawah video ini. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembahasan kita dengan topik yang kedua, kemandirian dalam ekonomi. Pada kemandirian dalam ekonomi ini ada 2 aspek yang akan kita bahas, yaitu aspek kepribadian dan aspek lingkungan. Kita akan memulai dengan aspek kepribadian.
Aspek kepribadian merupakan aspek yang terkait dengan pembentukan kemandirian seseorang. Karakter orang yang mandiri antara lain: 1. Memiliki hasrat bersaing atau kompetisi yang tinggi untuk maju demi kebaikan diri dan lingkungannya. 2. Berani mengambil resiko dalam menentukan keputusan. 3. Memiliki inisiatif dalam memecahkan masalah yang dihadapi dan mampu mempengaruhi lingkungan atas usahanya sendiri. Yang keempat, penuh percaya diri. Yang kelima, memiliki rasa tanggung jawab. Yang B adalah aspek lingkungan. Lingkungan merupakan salah satu faktor pembentuk kemandirian, yaitu meliputi lingkungan rumah maupun lingkungan masyarakat. Orang yang tidak dibiasakan hidup mandiri pasti akan mengalami kesulitan menghadapi suatu masalah atau pekerjaan. Baiklah anak-anak, kita akan membahas topik yang ketiga, yaitu hubungan antara kelangkaan dengan permintaan penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Kelangkaan merupakan persoalan ekonomi yang paling mendasar dikarenakan keinginan manusia yang tidak terbatas dengan keterbatasan sumber daya yang terbatas. Penyebab kelangkaan antara lain: 1. Perbedaan letak geografis sehingga sumber daya alam tersebar tidak merata. 2. Pertumbuhan penduduk lebih cepat dibanding pertumbuhan barang produksi sehingga menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan dengan persediaan barang dan jasa. 3. Keterbatasan kemampuan produksi barang. 4. Perkembangan teknologi yang tidak sama. Terbatasnya sumber daya mendorong manusia melakukan segala usaha agar kelangkaan bisa memenuhi kebutuhan hidup. Kelangkaan yang mendorong manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa dan kemudian mendistribusikan kepada masyarakat demi peningkatan kesejahteraan. Faktor penyebab kelangkaan tersebut dapat menimbulkan penawaran dan permintaan terhadap barang dan jasa. Penawaran terhadap barang dan jasa akan melimpah terjadi pada daerah yang kelebihan hasil produksi. Kelebihan penawaran ini akan mengakibatkan harga barang pada daerah tersebut menjadi murah. Daerah yang kekurangan sumber daya akan menyebabkan kelebihan permintaan, sehingga harga barang pada daerah yang kekurangan menjadi mahal. Daerah yang kekurangan sumber daya akan menyebabkan kelebihan permintaan, sehingga harga barang pada daerah yang menjadi kekurangan menjadi mahal. Untuk mengatasi kelebihan penawaran pada daerah yang kelebihan sumber daya dan kekurangan pada daerah yang kurang sumber daya dengan melakukan distribusi barang dan jasa. Pada saat melakukan kegiatan distribusi dapat dilakukan diantaranya melalui pasar. Nah, pada bagian sebelumnya kita sudah membahas tentang pasar, bukan anak-anak? Bagaimana kaitan antara pasar dengan distribusi?
Pasar merupakan tempat atau lembaga untuk mendistribusikan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Keterkaitan antara pasar dan distribusi dapat kita lihat peranan pasar dalam mendistribusikan barang dan jasa. Peranan keterkaitan pasar dengan distribusi antara lain sebagai berikut. 1. Mempermudah konsumen memperoleh barang konsumsi. 2. Membentuk terciptanya harga barang yang stabil. 3. Produsen akan mempertahankan keuntungan dan penjualan produk. Nah, untuk memperdalam wawasan kalian, silahkan kalian kerjakan kuis berikut ini. 1. Menurut pendapat kalian, apakah yang dimaksud dengan kreativitas? 2. Pernahkah kalian melakukan sebuah kreativitas? Jika pernah, berilah contoh kreativitas yang pernah kalian lakukan. 3. Sebutkan 3 ciri karakter seseorang yang mandiri. 4. Mengapa lingkungan merupakan salah satu faktor yang berperan dalam kemandirian seseorang? 5. Jelaskan hubungan antara kelangkaan dengan permintaan dan penawaran. 6. Jelaskan kaitan antara pasar dengan distribusi. Kalian bisa berdiskusi dengan orang tua kalian, saudara-saudara kalian, teman-teman kalian, maupun bapak ibu guru pengampu di sekolah kalian. Video berikutnya kita akan membahas tentang mengenal masa praaksara. Temukan video lainnya di Titik Agung Family dengan alamat sebagaimana tertera dalam video berikut ini. Terima kasih anak-anak atas perhatian kalian dan partisipasinya, dan sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.